Nah, anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak semua, di sini kita akan memulai pembelajaran. Nah, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Nah, alhamdulillah kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silahkan untuk berdoanya dipimpin oleh Naila. Untuk Naila dipersilahkan untuk memimpin doanya. Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Mulai. Selesai. Ya, baik anak-anak. Agar kita lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, bagaimana kita ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Jika ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, semangat, pagi. Mengerti anak-anak? Ya, untuk itu sekarang kita mulai ya ice breakingnya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, semangat pagi. Wah, sangat luar biasa sekali ya kalian terlihat semangatnya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak semua, masih ingatkah kalian kita pernah membahas tentang materi pekerjaan? Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Untuk itu, coba siapa yang mau mengulas kembali tentang pengertian dari pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa? Bu. Iya, silahkan kepada Nandita, apa ya itu pengertian dari pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati orang lain. Ya, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, materi dan tujuan pembelajarannya mengenai identifikasi jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, menjelaskan jenis pekerjaan dan hasil pekerjaan dari setiap pekerjaan yang akan kita bahas. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan menganalisis proses kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Dan yang terakhir kita akan melakukan wawancara atau observasi mengenai pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai beberapa gambar yang harus kalian tebak nih. Gambar-gambar di sini itu sebagai alat yang biasa digunakan oleh para pekerja. Nah, coba kalian tebak gambar apakah ini dan biasanya digunakan oleh para pekerja di bidang apa ya anak-anak? Untuk gambar yang pertama di sini ada, untuk gambar yang pertama ini gambar apa ya anak-anak? Topi polisi biasanya digunakan oleh para polisi. Iya, betul sekali. Ini ada topi polisi, biasanya digunakan oleh para polisi ya anak-anak. Nah, selanjutnya di sini gambar apakah ini? Mesin penjahit biasanya digunakan oleh para Iya, betul. Ini adalah mesin jahit. Biasanya digunakan oleh para penjahit ya anak-anak. Betul sekali tadi. Untuk yang selanjutnya nih ada gambar. Gambar apa ini? Coba. biasanya digunakan oleh para dokter. Iya, betul. Ini gambar stetoskop. Biasa digunakan oleh para perawat ataupun dokter ya anak-anak. Selanjutnya di sini ada gambar. Gambar apa ini ya? Petani biasanya digunakan oleh para petani. Iya, betul. Ini gambar topi petani atau caping ya. Seperti itu. Ini yang terakhir ada gambar apa nih? Jaring ikan biasanya digunakan oleh para nelayan. Iya, betul. Ini ada jaring ikan. Biasanya digunakan oleh para nelayan ataupun oleh para nelayan untuk mengambil ikan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak semua, dari gambar-gambar tadi ada gambar-gambar ataupun alat yang biasa digunakan oleh para pekerja. Yang tentunya ada yang memiliki pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba anak-anak sebutkan pekerja dari alat peraga tadi, mana sih yang termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang? Pekerjaan yang menghasilkan barang ada petani, nelayan, penjahit.
Iya, terima kasih ya, hebat sekali. Nah, untuk yang selanjutnya coba dari alat peraga tadi juga mana pekerjaan yang menghasilkan jasanya ataupun pekerjaan-pekerjaan lain selain dari gambar-gambar yang sudah Ibu tadi contohkan yang termasuk ke dalam pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ada dokter dan polisi. Iya, betul. Wah, hebat-hebat semuanya ya. Untuk itu berarti kalian sudah mengerti ya mengenai jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa yang tentunya selalu ada di sekeliling kita ataupun di sekitar kita pekerjaan tersebut. Jadi pekerjaan yang menghasilkan barang adalah suatu pekerjaan yang mana hasil dari pekerjaannya dapat digunakan oleh kita sebagai manusia. Contohnya dari pekerjaan tadi ya ada petani, nelayan, dan juga misalnya ada pengrajin ataupun peternak. Nah, sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang biasanya jasanya dapat kita nikmati. Contohnya seperti ibu sendiri nih, seorang guru, yang mana guru tersebut dapat menyalurkan ilmu-ilmunya kepada murid-murid. Terus juga selain itu tadi ada dokter, terus ada polisi, dan pekerjaan yang menghasilkan jasa lainnya seperti tukang cukur, seperti itu ya anak-anak. Agar kita lebih memahami materi tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, di sini Ibu mempunyai dua teks cerita. Nah, dua teks cerita di sini ada yang berjudul Sosok Pekerja Nelayan dan juga Sosok Ibu Seorang Guru. Nah, nanti kalian baca dua teks tersebut lalu bandingkan nih apa sih perbedaan dari kedua teks tersebut, baik perbedaan di dalam isinya. Nah, untuk itu sekarang Ibu kasih waktu kepada kalian untuk membaca teks ini ya anak-anak. Ya, anak-anak, sekarang silakan kalian untuk membaca teksnya tersebut ya. Ya, baik anak-anak, waktu untuk membaca teks tadi sudah selesai ya anak-anak. Nah, untuk itu coba di sini ada yang mau menceritakan dari kedua teks tersebut pekerjaan apa dan hasil dari pekerjaan tersebut apa yang ada dalam teks tersebut. Dari teks pertama ada seorang pekerja nelayan yang bekerjanya untuk menangkap ikan. Iya, betul sekali. Wah, sangat luar biasa. Ternyata kalian pintar-pintar ya. Dari teks yang kedua ada pekerjaan seorang guru yang hasil kerjanya menghasilkan ilmu yang bisa diberikan kepada siswa. Guru selain mengajar juga membimbing dan menilai siswa. Iya, hebat-hebat ya. Terima kasih anak-anak. Nah, jadi anak-anak dari kedua teks tersebut terdapat pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, dari teks yang pertama tadi termasuk ke dalam teks yang menghasilkan pekerjaan yang menghasilkan barang. Sedangkan yang kedua dari teks sosok ibu seorang guru itu termasuk ke dalam pekerjaan yang menghasilkan jasa ya anak-anak. Nah, dari kedua teks tersebut dari seorang nelayan yaitu hasil dari pekerjaannya mendapatkan ikan, yang mana ikan-ikan tersebut dapat dikonsumsi oleh kita semua ya anak-anak. Sedangkan dari pekerjaan seorang guru, di mana guru tersebut memberikan ilmu kepada kita ataupun kepada kalian, kepada murid-muridnya, sehingga ilmu itu dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh murid-muridnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ibu mempunyai sebuah gambar. Nah, ada yang tahu tidak ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar tentang proses kegiatan ekonomi. Proses kegiatan ekonomi dari seorang nelayan yang menangkap ikan. Nah, coba nanti kalian analisis proses kegiatan ekonominya seperti apa. Nanti Ibu akan menanyakan ya bagaimana proses kegiatan ekonominya.
Untuk itu ini Ibu akan memberikan kepada kalian gambar-gambarnya. Silakan untuk diamati dan dianalisis. Ya, anak-anak, silakan ya untuk kalian analisis dari gambar-gambar proses kegiatan ekonomi tersebut. Ya, anak-anak, bagaimana sudah selesai menganalisis proses kegiatan ekonominya? Iya, baik. Nah, anak-anak, dikarenakan kalian sudah selesai menganalisis proses kegiatan ekonominya, coba Ibu ingin mengetahui siapa yang akan menyampaikan bagaimana proses kegiatan ekonomi yang ada pada gambar di sini. Iya, silahkan. Nelayan menangkap ikan, kemudian ikan dibawa ke tempat pengolahan ikan lalu dikirim ke pasar untuk dijual. Para penjual di pasar menjual ikan ke konsumen. Orang membeli ikan di pasar mengolahnya untuk dimakan. Wah, hebat sekali ya. Terima kasih, Nak. Nah, jadi anak-anak, pada proses kegiatan ekonomi di sini terbagi menjadi 3 bagian, yang mana proses kegiatan ekonomi ini dimulai dari kegiatan distribusi. Yang kegiatan distribusi ini yaitu ada seorang nelayan yang sedang menangkap ikan, yang mana ikan tersebut dijual ke pelelangan ikan. Nah, dari pelelangan ikan ini distribusi dilakukan saat mengantarkan ikannya ini untuk ke pasar ya. Nah, dijual ke pasar. Lalu dari pasar di sini ikan-ikan tersebut akan dijual belikan kepada konsumen langsung. Nah, dari proses konsumen ini ikan akan diproduksi, yang mana ikan ini akan diolah dan siap untuk disajikan. Seperti itu ya anak-anak. Ya, baik anak-anak, materi selanjutnya kita akan melakukan observasi atau wawancara ya anak-anak. Wawancaranya berkaitan kegiatan ekonomi ataupun mengenai pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk pengerjaan lembar kerja peserta didiknya ini kita akan dilakukan secara berkelompok. Nah, dikarenakan tadi Naila berhalangan ya, ada keperluan, jadi Naila tidak bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir. Mungkin di sini Nandita dengan Nafsa bisa melakukan kegiatan observasinya bersama kelompok ya, secara berkelompok. Nah, jadi nanti tuh kalian mencari orang-orang yang sedang bekerja yang ada di lingkungan kita, tidak usah jauh-jauh ya, yang ada sekitar di sini saja. Nanti kalian tanyakan nama pekerjaannya apa, jenis pekerjaannya apa, terus kegiatan dari pekerjaan tersebut apa, dan juga kemampuan ataupun keahlian yang harus dimiliki dari pekerjaan tersebut apa. Nah, dapat dimengerti anak-anak? Ya, mungkin kalian sudah mengerti juga. Nanti kalian langsung saja ya untuk melakukan wawancara. Jangan jauh-jauh melakukan wawancaranya ya. Cukup di sekitaran sini saja. Ya anak-anak, untuk itu Ibu persilakan kepada kalian untuk langsung saja mengerjakan tugasnya. Iya, baik anak-anak, kalian sudah selesai melakukan wawancaranya dan kalian sudah kembali untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak semua, karena kalian sudah selesai melakukan wawancaranya, di sini Ibu memberikan kesempatan kepada kalian
untuk mempresentasikan laporan wawancara dari hasil yang sudah kalian temukan di lingkungan kita, di pekerjaan yang ada di lingkungan kita ini. Boleh kepada kalian dipersilakan untuk memaparkan hasil laporannya. Nama pekerjaan, kemudian jenis pekerjaan, pekerjaan jasa, kegiatan pekerjaan, memperbaiki kendaraan yang memiliki kerusakan yang biasanya kerusakan pada bagian mesin. Kemampuan yang harus dimiliki dari pekerjaan tersebut, banyak keahlian yang harus dimiliki seperti memasang atau melepas lampu, aki, knalpot, eksterior, motor, memperbaiki rem, dan lainnya. Iya, hebat sekali. Terima kasih ya Nandita sudah memaparkan hasil laporannya. Nah, betul sekali ya anak-anak. Tadi kan kalian menemukan pekerjaan seorang montir. Nah, montir di sini harus memiliki keahlian mulai dari bisa memasang ataupun memperbaiki mesin-mesin yang ada pada motor, mobil ataupun kendaraan lainnya. Nah, jadi anak-anak semua pekerjaan-pekerjaan di sini tentunya harus memiliki keahlian ataupun kemampuan dan juga adanya kegiatan dari pekerjaan tersebut ya anak-anak. Nah, coba anak-anak setelah kalian melakukan wawancara dan juga setelah belajar hari ini, apa sih manfaat kita mengetahui adanya pekerjaan yang ada di lingkungan kita? Boleh siapa yang akan menjawab? Manfaatnya kita dapat mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan dan hasil pekerjaan. Ya, betul sekali. Jadi tentunya kita bisa mengetahui ya jenis-jenis pekerjaan yang biasanya ada di lingkungan kita ataupun di sekitar kita ini. Kita sudah bisa mengelompokkan mana pekerjaan yang menghasilkan jasa dan juga pekerjaan yang menghasilkan barang, dan juga tentunya keahlian-keahlian apa sih yang digunakannya dan juga kegiatan dari pekerjaan tersebutnya. Nah, anak-anak, kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Di sini coba ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Silahkan. Kita belajar tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa serta kegiatan ekonomi. Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, pekerjaan yang menghasilkan jasa, proses kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi, ataupun distribusi. Dan juga kita sudah melakukan wawancara ya anak-anak. Nah, anak-anak semua boleh ya poin-poin tadi kalian tulis sebagai resum ataupun resum dari pembelajaran hari ini. Untuk yang selanjutnya, di sini Ibu mempunyai evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ibu beri waktu kepada kalian selama 5 menit untuk mengerjakan evaluasinya. Ya, baik anak-anak, jika kalian sudah selesai mengerjakannya, silakan untuk dirapikan dan dikumpulkan ke depan ya anak-anak. Untuk itu di sini untuk tindak lanjutnya kalian boleh tuh mencari jenis pekerjaan seperti yang tadi kalian sudah lakukan wawancara ya, baik yang menghasilkan barang ataupun yang menghasilkan jasa. Nah, dan juga kalian harus mempelajari pembelajaran kedua di tema 4 subtema 2-nya ya, agar besok kita belajar dan kalian sudah membaca-bacanya. Untuk itu anak-anak, sebelum kita pulang ataupun mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada siapa yang ingin memimpin doa hari ini untuk penutupan. Ya, silahkan. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Anak-anak semua jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.